3106040 kelas C, program studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dari Kampus Hijau UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ilmu yang saya dapat dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Islam dan Lingkungan Hidup. Nah, yang akan saya jelaskan adalah materi tentang bagaimana menjaga dan melestarikan hutan lindung untuk kehidupan manusia. Ingin tahu bagaimana lebih jelasnya? Let's watch it! Yang pertama yang saya jelaskan adalah apa yang dimaksud dengan hutan lindung. Jadi, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Mengapa hutan harus dilindungi? Karena hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya dan berperan penting menjaga ekosistem. Kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung karena berfungsi sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, paru-paru kota, atau fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, hubungan hutan dengan manusia. Manusia dan hutan adalah dua komponen yang sangat berkaitan erat, di mana keduanya saling menerima dan memberi pengaruh yang besar satu sama lain. Hutan akan memberikan feedback atau timbal balik kepada manusia itu sendiri. Jika manusia bersikap positif terhadap hutan, maka hutan pun akan membalasnya dengan yang positif pula. Kemudian, hubungan manusia dengan hutan yaitu hubungan simbiosis mutualisme. Artinya, hubungan yang saling menguntungkan. Manusia memerlukan hutan dan hasilnya, sedangkan hutan memerlukan manusia untuk kelangsungan pertumbuhannya. Apakah hutan lindung juga dapat dimanfaatkan? Hutan lindung juga merupakan suatu istilah dari suatu hutan yang dilindungi kelestariannya agar terhindar dari kerusakan yang dibuat oleh manusia. Tetap berjalan sesuai fungsi ekologisnya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Karena di Indonesia telah banyak mengalami kerusakan hutan dan karena ada banyak manfaat hutan atau fungsi hutan, oleh karena itu manusia banyak yang memanfaatkannya. Akibat kerusakan hutan, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa spesies sudah dianggap punah. Jika kerusakan hutan terjadi terus-menerus, hutan yang dimiliki Indonesia akan habis di masa mendatang. Hutan hujan tropis sangat rentan terhadap kerusakan. Tanah yang berada di bawahnya sebenarnya tidak begitu subur. Kesuburan tanah relatif terjaga karena tumbuhan yang ada di atasnya. Ketika tumbuhan itu mati, maka akan menambah unsur hara bagi tanah. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang harus kita lakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat di hutan. Menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penerbangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret hutan di pohon, dan yang terakhir adalah tidak membuang sampah di hutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batil. Zalika zallazina kafaru fawalilul lillazina kafaru minan nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surat Syad ayat 27 sampai ayat 28. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah.
atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia. Sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbaik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya, dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selain itu, hendaknya kita tidak berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakannya. Jika ada yang berburuk sangka terhadap Allah atas apa yang diciptakannya, maka Allah akan murka dan mengkategorikan orang tersebut sebagai orang yang kufur, yang balasannya adalah masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kesimpulannya adalah, kita sebagai manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga alam semesta dan isinya dengan baik. Karena bukan alam semesta saja yang membutuhkan manusia, tetapi manusia pun membutuhkan alam semesta dan seisinya. Oleh karena itu, jangan rusak dan menghancurkan makhluk hidup atau mati yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Amin. Saya selaku presenter pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.